harus saya katakan bicara secara detail segala macam. Nah, bisa teman-teman persepsikan sendiri gitu kan. Supaya udah misalnya yang udah pacaran gitu ya, pasangannya marah itu nggak usah ngomong, udah tahu kok sikapnya gitu. Nah, itu sebuah pemasaran. Nah, tadi itu deskripsi mata kuliahnya. Jadi teman-teman kita belajar komunikasi pemasaran ini, teman-teman nggak saya nggak bukannya nuntut ataupun saya mewajibkan teman-teman harus bisa public speaking, enggak, bukan itu, tetapi bagaimana teman-teman kita itu sebagai pemasar. Oh iya, suatu saat teman-teman, entah itu teman-teman membuat sebuah produk ataukah teman-teman membuat mengupgrade diri sendiri ya. Ada yang misalnya teman-teman artis ya, jadi artis, siapa nih yang saya harus jual dari saya sehingga orang itu melihat gitu. Oke, teman-teman sekarang udah banyak entah itu pun youtuber, entah itu pun konten kreator. Uh, lebih tepatnya konten kreator. Nah, teman-teman akan mengaplikasikan. Biasanya kalau saya mengatakan kalau public figure itu cuma dua pilihannya, disukai ataupun dibenci, tapi dua-duanya itu dilihat pasti. Kalau teman-teman tanpa sadari, kayak antara like sama dislike. Ketika teman-teman nge-dislike seseorang, itu ternyata teman-teman melihat dia, itulah peluang bisnis sebuah produk. Anda nggak suka seseorang, ternyata Anda juga cari tahu, kenapa sih dia bisa kayak gini, kok dia gini banget, kontroversial banget. Nah, ternyata itu adalah sebuah metode promosi, teman-teman ya. Nah, itu komunikasi juga gitu. Jadinya banyak yang kata misalnya ada yang buat konten kreator, pengen saya yang dibuat di misalnya nggak terlalu disukai, misalnya sih nggak tahu nih, misalnya teman-teman suka kayak kemarin misalnya entah itu Nikita Mirzani, entah itu si Dewi Persik. Oh iya, mereka sering buat kontroversi itu. Nah, teman-teman berarti teman-teman harus mendeteksi ya, karena dia buat kontroversi, dia jadi booming. Ketika dia jadi booming, dia menjadi naik gitu kan. Nah, entah itu nggak peduli disukai ataupun nggak disukai. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu tadi deskripsi tentang mata kuliah kita komunikasi pemasaran. Tadi saya katakan hari ini kita hanya akan memperkenalkan aja. Ini deskripsi ya. Lalu nanti di tiap pertemuannya kita akan saya di ini referensi yang saya gunakan yang dari Paul Copley, Marketing Komunikasi Manajemen ya. Ada Tom Brennan, John E. Kennedy dan lain sebagainya. Lalu kita akan berbicara nanti tiap pertemuan kita akan punya di sini teman-teman saya punya goalnya, kemampuan akhir yang diharapkan, bisa menjelaskan konsep dasar komunikasi pemasaran terpadu, yang pertama sudah bisa mampu menganalisis situasi komunikasi pemasaran, contohnya seperti itu, sehingga pembelajarannya bentar ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Oke, di pertemuan kedua ini kita membahas di dalam tadi kemampuan yang ingin kita bangun, yaitu di dalamnya itu membahas tentang analisis situasi komunikasi terpadu. Contohnya sistem organisasi terkait kegiatan komunikasi pemasaran, proses pengambilan keputusan, proses pembelajaran konsumen. Jadi teman-teman di tiap pertemuan kita akan mempunyai beberapa topik-topik bahasan. Pertemuan kedua tadi seperti itu apa sih, saya jelaskan secara singkat aja, sistem organisasi terkait kegiatan komunikasi kan. Nah, ketika teman-teman belajar nanti akan masuk ataupun sekarang mungkin sudah masuk di sebuah perusahaan, pasti di perusahaan itu ada bagian produksinya, finance, HR-nya, human resource, ya, juga bagian marketingnya tadi yang tadi saya jelaskan. Nah, di situ Nah, kaitannya dengan kegiatan komunikasi pemasaran, jadi setiap produk yang akan dibuat gitu ya, pasti akan
nggak cuman itu, oh saya ingin buat produk ini, kayak saya buat lalu apa, saya akan buat bagian tim marketing itu akan men-share ataupun menginfokan ke calon konsumen itu untuk, oh ini loh produk kami yang baru. Itu nggak seperti itu juga, tapi ada yang dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Nah, contohnya misalnya, oh ternyata misalnya teman-teman, kalau saya contohkan gini, misalnya ada nih sebuah kendaraan. Biasanya kendaraan itu kan misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya kalau dulu motor, misalnya dulu ada Supra, Supra X segala macam ya. Tapi pada suatu titik di mana Supra tadi, yang Supra X, Supra 125 dan selanjutnya ternyata udah nggak bisa dikembangkan, itu akan di-cut, akan diganti dengan produk baru. Kenapa? Itu penyegaran. Mungkin isinya sama, ya sama, tapi orang itu butuh penyegaran. Nah, di situ teman-teman harus bisa apa maksudnya di situ teman-teman harus bisa men-sharing. Nah, ataupun juga di itu kaitannya dengan sebuah organisasi terkait yang kegiatan komunikasi pemasaran tersebut. Tadi, lalu turun ke proses pengambilan keputusan. Jadi apa? Oh ini loh, saya tahu nih kegiatan komunikasi organisasi terkait kegiatan komunikasi pemasaran. Saya harus menentukan segmennya. Siapa segmennya? Kayak teman-teman, saya kasih contoh simple. Kalau teman-teman suka nonton sosial media yang sekarang jualan buah itu atau jualan apa? Saya bilang apa aja dijual, sampai tanah kuburan juga dijual gitu. Nah, yang Cimehong tersebut. Nah, ketika Cimehong bilang, oh saya mahal, iya, saya jual barang ini pada yang mau aja gitu. Itu berarti secara nggak langsung menyebutkan dia tahu segmen dia seperti apa. Saya kasih contoh yang paling simpel, teman-teman udah ada fasih mungkin, ada Starbucks, ada kopi janji jiwa atau kopi kenangan, dan juga ada warung kopi. Nah, itu punya segmen masing-masing. Nggak bisa semua dicampur. Bisa nggak yang warung kopi pindah ke Starbucks? Bisa, tapi agak sulit. Kenapa tadi? Yang kopi Starbucks mungkin kalau disuruh ke warung kopi itu akan mikir, wah kopinya kayaknya nggak steril tuh, terus kopi instan lagi. Nah, itu yang terjadi, sehingga akan sulit si tadi saya katakan si kopi Starbucks, konsumen dari Starbucks itu akan sulit. Kenapa? Dia nggak mementingkan harga, yang penting oh saya dapat apa yang saya inginkan. Beda dengan kopi 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 warung kopi. Wah saya nggak terlalu, misalnya gini, saya yang penting bisa ngopi dan juga harganya murah, nggak terlalu peduli steril kok, nggak terlalu ini kopi instan dan sebagainya, tapi yang penting saya bisa ngopi. Dan yang di tengah-tengah, si kopi janji jiwa atau kenangan, segmennya dari kopi janji jiwa ini itu pasti punya argumen tersendiri. Kalau saya pengen beli kopi Starbucks itu kemahalan, tapi kalau saya tadi saya katakan, kalau saya menggunakan kopi janji jiwa tadi saya ingin beli kopi Starbucks kemahalan, tapi kalau saya disuruh beli ke warung kopi itu saya enggak, itu steril. Nah jadi dia di segmen menengah. Nah, sehingga turun ke proses pengambilan keputusan. Dia sudah tahu siapa segmennya, bagaimana kita mengkomunikasikan ke segmen tersebut, sampai ada namanya proses pembelajaran konsumen. Karena sih proses pembelajaran konsumen kayak teman-teman membeli suatu produk, teman-teman berpikir, wah produk ini cocok nggak buat saya? Worth it nggak? Kenapa? Itu kaitannya nanti sampai teman-teman jadi loyal. Nah itu teman-teman yang kita pelajari di komunikasi pemasaran. Itu nanti akan lebih lanjutnya kita akan bahas satu persatu di tiap minggunya ya, di sesi minggunya. Lalu yang kedua itu tadi saya menjelaskan, yaitu namanya RPS. Teman-teman bisa baca selengkapnya. Itu saya hanya menyampaikan deskripsinya, terus tadi salah satu contoh pertemuan apa yang akan kita bahas.
Lalu apa setelah RPS? Bagaimana sih konsep perkuliahan kita? Konsep perkuliahan kita itu ya berupa yang namanya uh, project based learning atau belajar berbasis proyek. Seperti apa sih proyeknya? Nah, jadi teman-teman di sini di kurikulum yang baru kita namanya kurikulum OBE, yaitu apa teman-teman ini nggak belajar saya menerangkan full segala macem kayak teman-teman dengarin udah selesai besok ujian, nggak seperti itu, tapi ada proyek kalau teman pabriknya tugas. Nah, tapi tugasnya nggak berupa misalnya oh saya nggak akan berupa presentasi dan sebagainya, tapi apa sih tugasnya? Nah proyeknya tersebut, nah di sini ada sekitar saya belum lihat berapa jumlah pastinya karena masih fluktuatif untuk minggu pertama, mungkin aja ada yang masuk lagi. Cuman saya minta teman-teman semuanya itu bentuk kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, silakan. Nanti ada yang misalnya kalau di sini ada 22 mungkin ya, tapi kalau di dalam ruangan ada 40 orangan, ada 40 ya berarti harusnya sih cukup ya terbentuk 8 kelompok. Kalau di sini misalnya kalau di sini 2 terus kalau misalnya ternyata nggak genap misalnya ada 33 atau 32 ya berarti ada satu kelompok yang terdiri dari 6 orang gitu. Tapi nggak boleh lebih dari itu ya. Nah, proyek apa ya? Teman-teman membuat sebuah yang namanya iklan dari produk yang teman-teman ciptakan. Nggak boleh produk terkenal gitu. Karena produk terkenal itu sudah punya pemersepsian tersendiri. Misalnya saya katakan seperti ini. Teman-teman kalau lihat huruf simbol centang ya, itu pasti akan langsung berpikir di sepatu dan di baju itu langsung Nike ya. Dan ketika teman-teman mikir Nike, teman-teman akan punya persepsi oh kalau saya pakai sepatu Nike itu sepatu sporty. Teman-teman nggak akan berpikir oh kalau saya pakai sepatu Nike itu sepatu pantofel, sepatu resmi, enggak, tapi sepatu yang sporty. Nah, itu semua komunikasi teman-teman, cuman gara-gara simbol cinta tersebut itu langsung itu ada komunikasinya. Ataupun teman-teman melihat huruf M gitu. McD sendiri saya bilang unik ya, misalnya punya simbol dan punya logo. Simbolnya apa sih? Simbolnya itu badut, tapi logonya itu huruf M. Nah, tapi kalau teman-teman lihat huruf M-nya dari McD, teman-teman langsung berpikir, oh iya itu fast food, sarapan fast food bisa di situ tuh. Fried chicken juga. Tapi berbeda dengan teman-teman lihat logonya Mekarta gitu ya. Nah, sama juga dengan produk misalnya Honda sekarang. Honda lagi dihajar ya dengan angka esafnya itu ya, dibilang angka esafnya nggak kuat. Nah itu tapi itu tersendiri itu saya belum mendalami lebih lanjut. Cuman Honda kan biasanya dikenal motor Honda misalnya irit gitu. Mesinnya irit, beda dengan si Yamaha gitu. Nah sehingga itu sebuah komunikasi. Teman-teman harus nanti dengan kelompok yang teman-teman buat, saya akan membebaskan teman-teman untuk memilih sendiri kelompoknya. Nah tadi membentuk membuat entah itu video, entah itu pamflet dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman itu berpikir itu sebuah iklan, tapi gimana caranya iklan tersebut menghadirkan merek dari teman-teman dan sehingga saya paham oh merek tersebut itu produknya kegunaannya apa atau manfaatnya apa dan keuntungan buat saya itu apa, tanpa harus mengatakan kalau teman-teman misalnya saya buat produk makanan saya enak gitu. Saya belum pernah tuh ngelihat yang namanya kayak McD dan segala macam selalu menempelkan kata oh makanan saya enak. Nah, itu nggak seperti itu. Ataupun teman-teman beli produk handphone, iPhone ataupun sebuah laptop MacBook itu nggak bilang produk saya bagus. Nggak ada tulisannya di laptopnya itu produk saya bagus atau di iklannya. Kita kembalikan lagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman membuat sebuah brand untuk sebuah komunikasi, di mana orang-orang bisa mengetahui itu oh iya produk yang ditawarkan itu adalah ini loh dan menarik, dan itu menarik. Jadi nggak harus panjang-panjang, malah kalau perlu teman-teman membuat sebuah brand itu yang menarik
konsumen yang ingin tahu, bukannya apa, produsen yang mau memberi tahu, gitu ya. Nah, itu teman-teman, itu untuk proyeknya. Seperti biasa di perkuliahan saya ini, teman-teman saya beri kelonggaran, misalnya nggak masuk pertemuan itu sebanyak 30%. Berarti berarti teman-teman harus memiliki 70% itu hadir dalam pertemuan. Kurang dari 70% ya apa, nilai mungkin kan saya beri nilai, cuma nilai nggak akan ya sesuai dengan harapan. Nah, itu teman-teman. Itu untuk perkuliahan kita ya, kontrak pembelajarannya tadi kaitannya dengan apa, perkuliahan tadi. Nah, untuk tugasnya silakan teman-teman buat. Jadi minggu depan pas kita offline, teman-teman sudah mempunyai kelompok. Kalau bisa kurang paham, minggu depan akan saya contohkan. Nah, itu apa? Itu tentang komunikasi pemasaran yang saya harapkan nantinya kita apa, di akhir sesi, di akhir pertemuan, di akhir semester, teman-teman bisa nih, saya berpikirnya kuliah itu nggak hanya sekedar saya menang tugas, tapi kita bisa di akhir sesi, teman-teman masing-masing suatu saat teman-teman membuat sebuah produk. Oke, saya tahu nih produk saya untuk segmennya siapa gitu. Terus bagaimana di segmen saya harus menginfokan atau mengedukasi produk yang saya ciptakan. Maksudnya seperti apa sih? Misal gini, teman-teman, kalau misalnya teman-teman harus tahu dulu. Kalau misal bikin produk makanan, gimana saya tahu misalnya orang itu lagi lapar atau nggak lapar, saya menawarkan itu. Pasti apa? Ya, pasti kita akan membuat secara global. Semua orang yang punya perut pasti akan merasakan lapar. Lapar itu apa ya? Pasti kondisinya berbeda-beda. Ada yang bisa pagi, ada yang bisa siang, segala macam. Tapi apa sih yang bisa membedakan promosi saya ataupun komunikasinya dengan orang lain? Misalnya teman-teman saya ngajak gini. Saya waktu naik sebelumnya saya naik pesawat, ada iklan di pesawat dulu, yaitu kayak iklannya Sile Mineral. Okay. Itu kaitannya dengan sebuah perilaku dikaitkan dengan solusi. Masalah perilaku dengan solusi. Di situ cuma simpel kok. Anda sedang Anda akan berlibur ya. Le Mineral minumannya. Kalau kita berpikir nyambungnya di mana gitu kan. Waktu saya sempat berpikir, ternyata ketika kita berlibur atau berwisata, pasti orang itu haus kan, pasti ada yang bawa minuman segala macam atau bingung. Ternyata di situ mengingatkan, nggak hanya Le Mineral itu pas haus, tapi ya tadi bukan eksplisit yang pas haus, tapi Anda nih pengen liburan. Pasti naik pesawat itu yang ke arah bandara tertentu, pasti kebanyakan itu liburan, misalnya ke bandara Ngurah Rai. Ya, nah, ternyata itu banyak orang pasti pengen liburan gitu. Itu hanya membrainstorming konsumen yang ada di situ. Nah, itu bagi saya hal yang baru dan itu bagus. Gitu. Ataupun misalnya teman-teman sekarang lagi viral dijaga bikin statement, dulu saya itu yang menciptakan Indomie, orang itu beli mie Gaga itu karena banyak orang itu sudah suka dengan Indomie goreng. Terus lalu apa? Saya pengen tahu tuh euforianya apa terjadi. Mie goreng merek Gaga itu habis karena apa? Orang itu bukan masalah ingin pindah, tapi ingin tahu bener nggak rasanya sama. Dan sebuah judgement pembuktian. Itu teman-teman, itu sebuah komunikasi, sehingga apa? Si pemilik mie Gaga ini berhasil sukses, bikin orang penasaran. Ya. Dulu saya menciptakan Indomie, tapi karena sesuatu saya akhirnya keluar. Nah, hal tersebut berarti apa? Kan tadi saya katakan itu sebuah kontroversi. Nah, tapi apa? Dari kontroversi tersebut memicu minat seseorang untuk membeli. Nah, kalau sudah timbul minat, pasti akan timbul yang namanya keputusan pembelian. Kayak teman-teman misalnya,
saya udah niat banget nih mau beli es nih, udah saya mau jalan di es, pasti pas ketemu es, ya udah saya akan membeli. Beda dengan yang namanya impulse buying, pembelian tanpa terencana. Di mana teman-teman harus apa? Dikasihkan sesuatu yang irasional, itu komunikasinya secara irasional. Wah, kalau cuman apa? Anda minum gitu, Anda haus atau minum, nah itu biasa. Tapi irasional apa? Wah, Anda minum apa? Ini ada elektrolitnya, sehingga apa? Anda akan seger, Anda akan apa? Semangat kembali. Benar, akan semangat kembali, tapi belum tentu dia itu akan apa ya? Mengembalikan tenaga Anda gitu. Kan Anda pas minum itu apa misalnya Pocari Sweat itu segar, semangat, iya, tapi belum tentu Anda disuruh lari lagi kan apa, misalnya bisa lari 10 kilo, disuruh lari lagi akan semangat, apa akan kuat lagi, belum tentu, tapi paling nggak semangat saya sudah kembali. Nah, itu gambaran ya kaitannya dengan komunikasi pemasaran. Jadi teman-teman besok nih kita akan belajar seperti itu. Nah ini kan yang hadir itu sekitar 21-22 orang ya, tolong di-share kepada teman-temannya itu. Apa kepada teman-temannya apa maksudnya, oh iya kita harus buat kelompok-kelompoknya ini apa, terus nanti kumpulannya kapan, oke, bentuk dulu, minggu depan akan saya lebih jelaskan lebih lanjut bagaimana proses pengerjaan kelompok tersebut, oke. Nah sehingga teman-teman di akhir dari sesi tadi teman-teman sudah punya namanya menyelesaikan project yang setelah saya berikan ya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai diskusi, terus apa tentang apa kontrak pembelajaran, yaitu masih tentang apa kehadiran dari teman-teman, terus tentang penilaian. Saya menggunakan hanya 4 item, yaitu apa absen, tugas atau project project dan juga tes dan uas. Itu teman-teman kaitannya dengan perkuliahan kita komunikasi pemasaran ya. Ini sudah siang, saya juga apa, saya terima kasih teman-teman sudah hadir, yang sudah ada di Zoom, di Google Meet ini untuk perkuliahan secara live untuk pertama kali ya. Mungkin minggu depan kita sudah mulai perkuliahan secara offline, kita langsung tatap muka. Kayak mungkin di kelas kita akan lebih apa, saya akan lebih banyak buka sesi tanya jawab. Itu aja untuk kali ini. Ingat, saya di sini mungkin sebagai dosen, dan tapi di luar mungkin kita ya sama aja gitu. Di sini belum tentu, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih biasa aja gitu. Nah, tapi di sini kita akan teman-teman, saya akan share ilmu yang saya miliki, teman-teman bisa share pengalaman teman-teman, kayak gimana nanti jadinya sebuah produk tersebut yang saya harapkan ke depannya bisa ilmunya digunakan teman-teman untuk membentuk sebuah brand. Soalnya apa? Zaman sekarang teman-teman kita nggak mungkin menciptakan yang namanya, bukan nggak mungkin ya, mungkin saja sih. Misalnya keripik lah, dari dulu zaman sekarang ya keripik itu aja gitu, keripik singkong gitu ya. Tapi teman-teman lebih suka sekarang misalnya gini, model yang kitela. Kenapa? Ya tadi zamannya teman-teman itu akan berbeda dengan zamannya saya. Jadi sebenarnya nggak ada istilah oh gara-gara misalnya kita teknologi sudah semakin canggih ada IA, pekerjaan ada yang hilang. Enggak, pekerjaan itu berganti, berubah, beradaptasi. Jadi pekerjaannya nggak hilang secara konsepnya, tetapi hanya berubah bentuk. Itu teman-teman. Tadi sehingga apa tadi yang saya katakan, sekarang kalau dulu misalnya zaman dulu ya, mungkin sebelum saya, itu orang itu mau beli produk itu pasti mikirnya oh barangnya bagus segala macam. Kayak dulu motor itu wah gila, motornya kuat, tahan lama, segala macam. Tapi zaman saya atau zaman teman-teman itu berubah. Pasti apa, lihat apa? Oh, dari mereknya apa nih gitu kan. Saya mereknya apa nih? Dan merek itu menjamin kualitas dari apa? Dari produk tersebut. Saya yakin kok di sini teman-teman ketika membeli motor ataupun membeli handphone, waktu beli motor ya, dibilang motornya irit. Gak ada tuh yang test drive, dicobain, oh iya ini tadi saya masukin 1 liter, ini berapa, jaraknya berapa ya, kayak diukur, terus bandingin sama ini, enggak. Tapi ketika teman-teman sudah, oh saya suka modelnya dan ini benchmarkingnya itu adalah irit. Ataupun handphone,
Anda beli iPhone dan sebagainya, beli Samsung, itu benchmarking yang kita beli gitu. Nah, jadi apa ya, zaman sekarang ya teman-teman, bagaimana di mata kuliah ini teman-teman bisa mengembangkan ya, kemampuan untuk apa, menumbuhkan komunikasi pemasaran. Jadi itu untuk hari ini ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya sudah hadir di perkuliahan live kita. Yang pertama sebagai perkenalan, ini mata kuliah saya, silakan lebih lanjut ada di RPS-nya, silahkan dibaca ya. Dan juga yang terakhir saya ingatkan, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga selalu bahagia, dua hal tersebut. Oke. Anda sehat tapi nggak bahagia pasti gampang sakit. Anda bahagia tapi sakit itu lebih cepat sembuh daripada ya. Jadi dua hal tersebut jagalah baik-baik, dan biar apa ya, kita bisa menjalankan peran kita masing-masing. Nah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.